Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan mengupas tentang peran manajer pelayanan pasien atau case manager pada kesinambungan pelayanan pasien dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Jadi, rumah sakit di dalam ketentuan akreditasi rumah sakit itu mempersiapkan proses-proses pelayanan yang dilakukan oleh case manager atau manajer pelayanan pasien. Jadi manajer pelayanan pasien atau kita kenal dengan MPP atau case manager memiliki tugas menjaga proses untuk melaksanakan kesinambungan pelayanan di rumah sakit dan melakukan integrasi antar profesional pemberi asuhan atau PPA. Nah, pelayanan di dalam standar akreditasi rumah sakit itu berfokus kepada pasien dan wujudnya itu dalam bentuk asuhan pasien terintegrasi yang biasa kita kenal di dalam JPPT. Proses integrasi di dalam pelayanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kita kenal dengan integrasi horizontal. Jadi integrasi horizontal itu adalah kontribusi dari masing-masing profesi atau masing-masing profesional pemberi asuhan di dalam memberikan pelayanan di rumah sakit melalui rekam medis. Yang kedua itu adalah integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit yang berbeda di dalam rumah sakit. Tujuannya itu pelayanan tersebut harus kemudian tetap berfokus kepada pasien, sehingga masing-masing unit itu harus mampu berkomunikasi secara efektif kepada para PPA atau profesional pemberi asuhan. Nah, untuk staf yang bertugas sebagai case manager atau manajer pelayanan pasien, ini bukan merupakan profesional pemberi asuhan yang aktif. Jadi, MPP itu adalah PPA, tetapi PPA yang tidak aktif itu. Kenapa kok kemudian MPP itu harus PPA? Karena MPP itu bermaksud untuk mengintegrasikan asuhan. Nah, asuhan itu dilakukan oleh PPA, sehingga untuk mengintegrasikan asuhan, maka orang yang melakukan integrasi itu adalah bagian dari PPA. Dan PPA tersebut adalah PPA yang tidak aktif yang kita kenal dengan sebutan case manager kan gitu. Nah, peran dari case manager ini minimal yang pertama memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. Jadi proses asuhan yang dilakukan oleh PPA di dalam integrasi horizontal itu diidentifikasi apa problemnya dan case manager memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien, melakukan pemantauan terhadap aktivitas dari PPA sehingga nanti pelayanan yang dilakukan oleh PPA itu nanti berjalan efektif, efisien sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Kemudian yang ketiga mengoptimalkan proses reimbursement. Jadi mengoptimalkan proses kendali mutu, kendali biaya dan integrasi antar PPA dan dengan unit-unit pelayanan yang lain sehingga nanti proses integrasi vertikalnya itu berjalan secara efektif. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah skematis ya, sebuah skematis. Jadi proses integrasi horizontal itu dipimpin oleh clinical leader. Dalam hal ini adalah DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Mulai dari membuat kerangka pokok asuhan, koordinasi, kolaborasi, sampai dengan integrasi asuhan. Itu dilakukan oleh DPJP. Kemudian case manager itu terutama akan membantu untuk melakukan integrasi yang sifatnya vertikal, sehingga proses pelayanan atau proses yang dilakukan oleh DPJP sebagai clinical leadership itu berjalan efektif sesuai dengan standar profesi pada masing-masing tenaga kesehatan gitu. Nah, case manager ini bekerjanya kolaboratif bersama dengan seluruh PPA untuk kemudian meningkatkan kualitas asuhan yang diterima oleh pasien. Nah, fungsi dari MPP ada 5 fungsi. Yang pertama, assessment untuk manajemen pelayanan pasien. Jadi mengidentifikasi.
Yang kedua adalah perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien. Jadi merencanakan pelayanan kepada pasien. Kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi, baik itu adalah vertikal ataupun horizontal, melakukan edukasi dan advokasi, serta melakukan kendali mutu dan biaya atas pelayanan pasien yang dilakukan. Harapannya, outputnya itu adalah pertama, pasien mendapatkan asuhan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu terpeliharanya kesinambungan pelayanan. Kemudian yang ketiga itu pasien memahami dan mematuhi asuhan sehingga meningkatkan kemandirian pasien. Jadi pasien turut serta menjadi bagian dari proses pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian pasien didorong untuk kemudian mampu mengambil keputusan, kemudian meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan dari pasien dan keluarga, mengoptimalkan sistem pendukung dari pasien, kemudian merencanakan pemulangan yang aman dan meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan pasien. Kalau kita lihat di dalam elemen penilaian dan bab-bab di dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022, ada beberapa bab yang kemudian membahas tentang case manager. Namun ada juga bab-bab itu yang kemudian elemen penilaian itu berkaitan dengan case manager. Yang pertama itu adalah membahas tentang case manager. Yang pertama itu adalah bab pengkajian pasien. Jadi proses pengkajian pasien itu diharapkan efektif dan menghasilkan keputusan tentang kebutuhan pasien, tata laksana pasien yang harus dilakukan, dan pengobatan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, asuhan pasien di rumah sakit itu saat ini diberikan sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh WHO, yaitu adalah konsep pasien atau person-centered care. Jadi pasien atau keluarga menjadi pusat dari proses pelayanan di rumah sakit. Nah, pola ini disebut dengan Conceptual Framework Integrated People-Centered Health Service. Jadi penerapan konsep pelayanan berfokus kepada pasien dalam bentuk integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, proses integrasi ini melibatkan DPJP sebagai ketua tim asuhan atau clinical leadership. Yang kedua adalah profesional pemberi asuhan yang bekerja secara intra dan interdisiplin, sehingga terbentuk kolaborasi interprofesionalitas. Nanti dibantu oleh seluruh tools-tools pelayanan, mulai dari panduan praktek klinis, panduan asuhan kebidanan, asuhan keperawatan, dan asuhan PPI yang lainnya, alur klinis atau clinical pathway, algoritma, dan ketentuan-ketentuan yang lain yang dibuat oleh rumah sakit. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah manajer pelayanan pasien atau case manager, dan yang terakhir itu adalah keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga. Jadi di pengkajian pasien, konsep yang dilihat itu adalah konsep pelayanan berfokus pada pasien, dan case manager adalah bagian darinya. Yang kedua itu adalah di bab pelayanan dan asuhan pasien atau PAP. Jadi di dalam bab PAP ini tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting itu adalah memberikan asuhan dan pelayanan yang efektif dan aman. Jadi meningkatkan keselamatan pasien. Nah, asuhan pasien yang terintegrasi ini hampir sama dengan yang ada di pengkajian pasien atau PP, itu adalah melibatkan DPJP sebagai ketua, clinical leadership, kemudian PPA untuk membentuk tim interdisiplin, kan gitu. Kemudian tools-toolsnya ada di rumah sakit, mulai dari panduan praktek klinis, clinical pathway, algoritma, prosedur, sampai dengan CPPT. Kemudian case manager yang dia itu menjaga kesinambungan pelayanan dan melibatkan dan memberdayakan pasien keluarga di dalam asuhan pelayanan. Kemudian kalau kita elemen penilaiannya, case manager itu ada pada bab AKP, akses dan kesinambungan pelayanan. Jadi pada AKP 2.1 yang huruf B, jadi dikatakan MPP atau manajer pelayanan pasien atau case manager bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengaturan alur pasien untuk menghindari penumpukan. Jadi case manager itu mengkolaborasikan seluruh alur pelayanan. Sebagaimana kita ketahui, alur pelayanan itu ada pada masing-masing unit pelayanan. Nah, kadang-kadang alur pelayanan pada masing unit pelayanan itu tidak dilakukan harmonisasi
atau tidak dilakukan integrasi dengan pelayanan-pelayanan di unit-unit yang lain, sehingga kemudian ada friksi atau ketidaksesuaian masing-masing alur. Nah, ketidaksesuaian masing-masing alur itu akan menyebabkan penumpukan pasien. Nah, case manager itu diminta untuk bertanggung jawab melakukan harmonisasi alur-alur pelayanan di rumah sakit sehingga tidak terjadi penumpukan pasien. Jadi untuk yang B ini dibutuhkan regulasi bahwasanya case manager memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengaturan alur pasien atau harmonisasi alur pasien untuk menghindari penumpukan. Kemudian dari poin C, rumah sakit telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan alur pasien secara berkala dan melaksanakan upaya perbaikannya. Jadi ini sebenarnya babnya 2.1 itu sebenarnya membahas tentang case manager. Nah, apabila ada tulisan rumah sakit telah melakukan evaluasi, yang dimaksud rumah sakit itu adalah bagian dari rumah sakit. Artinya case manager. Jadi case manager melakukan evaluasi terhadap pengelolaan alur pasien secara berkala. Jadi alur pasien secara berkala itu menjadi materi dari laporan case manager setiap 3 bulan kepada direktur. Nah, di dalam laporan tersebut itu harus dilaporkan juga apabila ada temuan berupa penumpukan dari pasien. Diidentifikasi penumpukannya itu kapan, masalah pelayanan apa sehingga terjadi penumpukan, terus bagaimana sih proses menghindari penumpukan pasien di kemudian hari. Itu adalah bagian dari laporan yang diberikan case manager kepada direktur. Kemudian melanjutkan pada bab akses dan kesinambungan pelayanan untuk standar yang ketiga. Dikatakan yang poin B, elemen penilaiannya penunjukan MPP dengan uraian tugas. Jadi direktur menetapkan case manager disertai dengan struktur organisasi, kemudian disertai dengan uraian tugasnya. Kemudian di elemen penilaian yang C dikatakan manajer pelayanan pasien atau MPP dan para profesional pemberi asuhan telah melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan. Jadi diminta laporan aktivitas case manager dan aktivitas para PPA yang melakukan pencatatan kegiatannya di dalam CPPT kan gitu. Jadi laporan dari aktivitas case manager yaitu form A sama form B kemudian di CPPT itu adalah menunjukkan integrasi asuhan. Pada beberapa keadaan itu rumah sakit itu dapat membuat kebijakan. Case manager menulis di dalam CPPT bila itu diperlukan. Case manager ini adalah PPA, tapi PPA yang tidak aktif karena tugasnya sebagai case manager, maka dia tidak aktif memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, PPA yang tidak aktif ini berfokus untuk kemudian menjaga kesinambungan pelayanan sehingga dapat juga menulis catatan-catatan yang diperlukan di CPPT. Di samping juga ada catatan form A, form B dari case manager. Kemudian yang poin F, perencanaan pelayanan pasien secara terintegrasi diinformasikan oleh PPA dan MPP kepada pasien dan keluarga secara berkala. Jadi proses pelayanan, proses perencanaan itu disampaikan kepada pasien dan keluarga secara berkala. Rumah sakit mesti menunjukkan proses perencanaan dan pelayanan pasien secara terintegrasi. Dapat dilihat di CPT atau catatan terintegrasi dari pelayanan, dapat pula dilihat pada form komunikasi dan edukasi, dapat pula juga dilihat dari form A, form B dari case manager. Yang ketiganya itu dapat menunjukkan bahwasannya ada perencanaan dan pelayanan pasien secara terintegrasi dan disampaikan secara berkala kepada pasien dan keluarga. Nah, bagaimana fungsi kepala unit pelayanan? Jadi kepala unit pelayanan juga memiliki fungsi integrasi koordinasi pelayanan. Jadi proses pelayanan dan asuhan pelayanan itu tentu bersifat dinamis dan melibatkan banyak PPA dari berbagai unit pelayanan begitu. Misalkan melibatkan farmasi, gizi, keperawatan, kebidanan, dokter dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu harus kemudian terintegrasi dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan. Tujuannya agar proses pelayanan dan asuhan pasien itu menjadi efisien dan gitu dan efektif dan meningkatkan apa itu namanya keberhasilan asuhan.
Nah, kepala unit pelayanan ini menggunakan cara untuk mengintegrasikan dan melakukan koordinasi pelayanan. Misalkan konsep pelayanan didorong untuk pelayanan berbasis secara tim. Kemudian ada aktivitas ronde pasien multidisiplin, kemudian penulisan di dalam formulir perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT, dan kegiatan case manager. Nah, kepala unit ini mendorong terjadinya kesinambungan pelayanan melalui pendekatan integrasi koordinasi pelayanan. Jadi melakukan proses evaluasi dan pemantauan proses pelayanan di dalam lingkup kerjanya. Nah, pelaksanaan asuhan pasien secara terintegrasi ini meliputi enam besar. Yang pertama adalah keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga, kemudian DPJP sebagai clinical leadership, kemudian PPA, kemudian ada perencanaan pemulangan atau discharge planning yang terintegrasi dan diisi sejak pertama pasien masuk ke rumah sakit, kemudian asuhan gizi terintegrasi dan manajer pelayanan pasien atau case manager. Nah, proses koordinasinya dari case manager itu mulai dari pelayanan gawat darurat dan penerimaan pasien dirawat inap. Itu mulai dari sana. Kemudian pada waktu pelayanan diagnostik dan tindakan. Kemudian pelayanan bedah dan non bedah, pelayanan rawat jalan dan bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Ini diintegrasikan agar pelayanan tersebut berkesinambungan. Nah, proses integrasi atau proses kesinambungan pelayanan ini mesti disiapkan tools-tools untuk kemudian mendukung, seperti adanya panduan praktek klinis, kemudian clinical pathway, kemudian rencana asuhan, format rujukan, dan daftar-daftar lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Di dalam aktivitasnya, case manager itu mencatat aktivitasnya dalam dua form, yaitu form A dan form B. Nah, form A dan form B ini merupakan bagian dari rekam medis. Jadi agak berbeda pada ketentuan sebelumnya. Untuk ketentuan yang baru di dalam standar akreditasi rumah sakit, formulir case manager itu adalah rekam medis. Di form A itu berisi tentang identifikasi atau screening pasien untuk kebutuhan pengelolaan MPP. Jadi identifikasi dan screening itu digunakan oleh case manager. Tidak seluruh kasus itu kemudian harus dilakukan kesinambungan pelayanan oleh case manager. Hanya kasus-kasus itu yang di-highlight oleh case manager. Yang kedua adalah asesmen untuk manajemen pelayanan pasien, untuk mengidentifikasi masalah, resiko, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan manajemen pelayanan yang dilakukan oleh case manager. Di antaranya itu adalah discharge planning atau perencanaan pemulangan pasien. Kemudian form B dari case manager itu memuat catatan implementasi case manager, mulai dari pelaksanaan rencana pelayanan, pemantauan, fasilitasi, koordinasi, komunikasi, kemudian hasil pelayanan yang diharapkan, dan terminasi manajemen pelayanan pasien. Jadi misalkan yang pertama kita bahas tentang identifikasi atau screening. Jadi ada banyak kriteria yang bisa digunakan oleh case manager. Jadi case manager tidak menggunakan seluruhnya dan case manager itu bertahap dari kriteria yang pertama menuju kriteria kedua. Nah, ada contoh 13 kriteria yang bisa digunakan. Mulai dari yang dipilih itu adalah usianya, kemudian yang dipilih adalah pasien dengan fungsi kognitif rendah, sampai dengan yang ke-13 itu adalah rencana pemulangan yang penting atau beresiko yang membutuhkan kontinuitas pelayanan. Jadi case manager itu mengerjakan identifikasi atau screening pasien untuk dikelola itu secara bertingkat begitu. Jadi tidak langsung semuanya secara bertingkat itu tujuannya itu adalah membuat perencanaan agar kesinambungan pelayanan itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan case manager masing-masing rumah sakit. Setelah diidentifikasi, maka case manager melakukan assessment komponen-komponennya, mulai dari fisik, kemudian perilaku, psikospiritual, sosial dan kultural, kesehatan mental kognitif, lingkungan tempat tinggal, dan sampai dengan aspek legalnya. Jadi di assessment keadaan pasiennya. Kemudian diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelayanan.
Mungkin tingkat asuhan yang tidak sesuai dengan panduan, over atau underutilisasi kan gitu. Terlalu berlebihan atau kurang kebutuhan pelayanan, kemudian edukasi yang kurang memadai, atau mungkin ada masalah dengan pemahaman kurang memadai. Jadi diidentifikasi masalahnya. Setelah diidentifikasi masalahnya, maka case manager mencoba untuk memfasilitasi proses perencanaannya agar pasien itu mendapatkan pelayanan seoptimal mungkin, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, dan proses pelayanan itu terkesinambungan sehingga sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit. Bentuk checklistnya dari form A sama form B di rumah sakit banyak mengembangkan. Mulai dari checklist yang kosongan seperti ini adalah checklist yang kosongan dari form A sama form B begitu. Ada juga checklist yang sangat detail, kemudian dalam bentuk centang-centang itu silahkan rumah sakit mengembangkan. Nah, proses pengembangan dari case manager ini, form ini ditentukan sesuai dengan kompleksitas masing-masing rumah sakit, sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, dan sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah sakit. Jadi demikian sekilas tentang kupasan singkat dari case manager di rumah sakit. Jadi case manager itu mengelola kasus sehingga proses pelayanan pasien di rumah sakit itu berkesinambungan, terintegrasi, kemudian berjalan efektif, efisien, dan proses pelayanan juga terkendali dalam hal biaya dan waktu lama perawatan gitu. Jadi case manager yang efektif maka akan mampu mengelola pelayanan secara efisien dan mampu menggunakan secara maksimal tarif pelayanan atau paket pelayanan efektif atau inasih bijis kemudian menjadi efektif dengan peran case manager. Terima kasih, sampai bertemu pada kupasan selanjutnya tentang pelayanan di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.